Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bongkar konsep identitas yang luar biasa banget dari Al-Quran. Kita ngomongin soal warisan nih, tapi bukan warisan biasa. Ini bukan tentang apa gelar yang kamu sandang, tapi apa warna yang meresap dalam dirimu. Coba deh bayangin, kakek buyutmu seorang nabi. Wah, harusnya itu udah kayak tiket VIP ke surga kan? Tapi, gimana kalau Al-Quran malah bilang, justru dengan bangga-banggain silsilah itu, kamu tuh lagi nipu diri sendiri. Gila kan? Ini konsep safihan nafsah dari Al-Baqarah 130, dan ini hook kita hari ini. Oke, biar paham, kita harus mundur sedikit ke zaman itu. Bayangin deh, suasananya itu kayak lagi ada rebutan warisan spiritual gede-gedean. Semua kelompok saling klaim, kita nih pewaris sah ajaran Ibrahim, atau nasab kita dong yang paling pol. Pokoknya mereka semua percaya kalau garis keturunan itu jaminan tiket masuk surga. Nah, disinilah Al-Quran datang dengan sebuah konsep kunci, transmisi warisan. Jadi warisan yang sejati itu ternyata bukan soal DNA atau hardware genetiknya, tapi soal software spiritualnya. Paham kan? Jadi ini tuh tentang transfer core values. Pesan utamanya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ibrahim itu bukan mewariskan nama besar doang, tapi beliau mewariskan sebuah sistem operasi untuk hidup. Dan Ibrahim ini nggak cuma berharap doang. Beliau benar-benar secara aktif mentransfer software itu. Kelihatan banget dari wasiatnya yang super tegas ke anak-anaknya. Ini bukan cuma harapan loh, ini perintah langsung. Pokoknya, pastiin software ini tetap terinstall sampai kalian meninggal. Nah, konsep keren ini lanjut lagi ke generasi berikutnya, ke Nabi Yakub. Dan momen-momen terakhir hidup beliau, ini bukan soal bagi-bagi harta loh, tapi lebih kayak audit iman di akhir hayat. Bisa dibilang, ini adalah rapat suksesi paling krusial yang pernah ada. Dan ini dia pertanyaan auditnya. Nanti kalau aku udah nggak ada, apa yang bakal kalian sembah? Jujur, ini pertanyaan exit interview paling keren sepanjang masa kan? Nabi Yakub itu butuh verifikasi terakhir. Dia mau pastiin software intinya udah terinstall dengan benar di generasi penerusnya sebelum beliau benar-benar lock out. Teknik komunikasi yang jenius banget. Jadi di sini Al-Quran nunjukin dua mentalitas yang beda banget. Di satu sisi ada mentalitas nebeng, ngandelin jasa leluhur. Kayak, kakek gue orang hebat, jadi gue aman lah. Nah di sisi lain ada akuntabilitas personal. Amal gue, ya tanggung jawab gue sendiri. Nah, kira-kira kamu tim yang mana nih? Dan ayat ini yang bahkan diulang 2 kali jadi pukulan telaknya. Intinya, rapor mereka ya punya mereka, rapor kita ya punya kita. Nggak ada tuh yang namanya transfer nilai. Ini jelas banget nunjukin kalau tiap generasi itu mulai dari nol dengan lembaran bersih. Mesti usaha sendiri. Oke, jadi kita udah clear ya, warisan itu bukan jaminan. Sekarang kita pindah ke masalah kedua yang lagi rame waktu itu. Perang label. Orang-orang mulai maksa-maksa. Yang satu bilang, kalau mau dapat petunjuk, ya harus jadi Yahudi. Yang lain gak mau kalah, enak aja, harus jadi Nasrani dong. Ini tuh pada dasarnya perang merek zaman kuno. Mirip banget kayak fans Apple sama fans Android hari inilah. Masing-masing ngotot kalau OS mereka itu satu-satunya jalan menuju pencerahan digital. Ributnya cuma soal label, soal merek, soal bungkusnya doang. Terus gimana respons Al-Quran? Al-Quran nggak milih salah satu merek. Malah Al-Quran seakan bilang, kalian ini salah fokus. Tujuannya itu bukan milih kubu A atau kubu B, tapi naik level, melampaui semua label-label buatan manusia itu. Dan disinilah kita sampai di bagian paling epiknya, plot twist yang bakal mengubah semua cara pandang kita. Di bagian ini kita bakal sadar, kalau semua perdebatan soal nasab dan label tadi, itu cuma pengalihan isu. Karena ternyata selama ini perdebatan mereka itu fokusnya ke hal yang salah. Mereka sibuk moles casingnya, poles luarnya, padahal ada sesuatu yang jauh lebih fundamental yang kelewat. Dan jawabannya adalah sibghatullah. Secara harfiah artinya celupan Allah atau warna dari Allah. Coba pikirin ini sebagai konsep branding ilahi. Ini bukan stiker yang ditempel di mobil, bukan juga kaos yang kamu pakai. Ini adalah pewarna yang meresap sampai ke setiap serat diri kamu, mengubah karaktermu dari dalam. Jadi kamu bukan pakai sebuah warna, kamu menjadi warna itu. Mind-blowing kan? Lalu ayat ini ditutup dengan pertanyaan retoris yang dahsyat banget. Warna dari Allah, memangnya siapa yang lebih baik dari Allah dalam memberi warna? Pertanyaan ini langsung menskakmat semua perdebatan soal merek buatan manusia. Logikanya, ngapain juga kita rebutan cat tembok kalau kita bisa dicelup langsung ke dalam cahayanya? Oke, jadi apa dong kesimpulan praktis dari semua ini? Simpel aja sebetulnya. Udahan debat kusirnya. Al-Quran bahkan ngasih kita strategi komunikasi buat mengakhiri argumen-argumen yang nggak produktif.
Kita bisa sebut konsepnya itu pemutusan komunikasi. Jadi ini adalah strategi buat tahu kapan kita harus bilang stop dalam sebuah perdebatan. Bukan karena kita kalah ya, tapi karena energi kita itu terlalu berharga buat dihabisin untuk argumen sia-sia. Mending energinya dialihkan ke aksi yang nyata. Dan ini dia kalimat pamungkasnya. Katakanlah, apa kalian mau berdebat sama kami tentang Allah, padahal dia itu Tuhan kami dan juga Tuhan kalian? Buat kami amal kami, dan buat kalian ya amal kalian. Ini cara yang super elegan buat bilang, oke, kita beda pendapat, nggak apa-apa. Sekarang mending kita fokus ke amal masing-masing aja yuk. So, pertanyaan reflektif buat kita semua hari ini, kalau kita ditanya, pertanyaan yang benar-benar penting itu sebenarnya apa gelarmu atau apa warnamu? Sibha apa yang sebenarnya udah meresap ke dalam diri kita? Nah, pelajaran apa nih yang bisa kamu ambil dari fenomena pembajakan identitas oleh label-label ini? Kami penasaran banget sama pendapat kamu. Coba deh tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, ayo lanjutin perjalanan belajar kamu bareng kami. Jangan lupa klik like untuk analisis ini, bagikan ke teman-teman kamu, dan yang paling penting, subscribe ke channel belajar biar nggak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Seperti biasa ya, semua sumber dan referensi yang kami pakai dalam pembahasan ini bisa kamu cek langsung di deskripsi. Terima kasih banyak udah menyimak dan sampai ketemu lagi di analisis berikutnya.